Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Turretan Investment. Oke, teman-teman, hari ini adalah tanggal 13 Juni 2022. IHSG-nya dibuka gap down, teman-teman. Meluncur turun hampir sentuh 50 retracement. Oke, baik. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada teman-teman yang mendapat tawaran titip dana trading melalui sosial media, Telegram, WhatsApp, ya, Twitter dan lain-lain, tolong diperhatikan bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, teman-teman, IHSG dibuka gap down, ya, gap down kita lihat. Nah, di sini ada gap. Nah, bisa lebih jelas kalau kita lihat di sini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini composite. Nah, disinilah. Di sini teman-teman, IHSG dibuka gap down ya. Gap down terus dia turun tembus supportnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada support ya teman-teman. Support ini sebelumnya di kisaran 7050-an. Ya, di sini ya. Di area ini adalah 7050. Ini adalah low-nya kemarin. Jadi low-nya kemarin karena closing-nya di sini kan teman-teman. Low-nya di atas 7085. Nah, ada support dari low kemarin itu hari ini di breakdown teman-teman. Di gap down, open langsung gap down. Dan IHSG juga tembus di 38 retracement. Jadi yang ditembus adalah candle-nya low-nya kemarin, lowest-nya kemarin di sekitar 7050. Meluncur turun juga melewati, kalau kita lihat setelahnya adalah 7036. Di sini juga dilewatin. Kemudian dia turun juga melewatin 6977 ya, bahkan sempat sampai 6925. 6925. Nah, ini ada 50 retracement itu di kisaran 6885. Ini untuk penggambaran saja. Saya coba akan kembali ke Mirai ya, teman-teman. Apakah sama? 6988. 50 retracement-nya 6883. Iya. Jadi memang benar hari ini IHSG break support-nya ya. 7050 jebol ya. Kemudian support berikutnya 6970-an jebol ya. Bahkan sampai ke sekitar ya 6932-an di 50 retracement sebelumnya ya, tren sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat dari kenaikan ini saja, ya kalau misalkan yang ini saya geser dulu. Nah, kalau teman-teman lihat nih 50 retracement yang hampir dicapai hari ini adalah di sini, di sekitar 6880. 6880 hampir kesentuh. Terus kemudian yang cukup oke adalah pergerakan dari IHSG ini kemudian naik teman-teman. Jadi berhasil rebound hampir di 50 retracement sampai dia rebound dan tutupnya dia kembali di atas 38 retracement. Ya, ini berita yang cukup bagus sih untuk saya karena ya memang IHSG memang ditutup masih turun ya teman-teman. Ditutup masih turun 1,28. Tapi setidaknya dari candlestick-nya terlihat bahwa IHSG mampu melawan. Ini cukup oke menurut saya. Ini walaupun menyisakan gap, tapi kondisi tutupannya adalah candle hammer seperti ini ada cukup oke. Nah, terus kita ngelihat nanti kita akan lihat kenapa sih kok IHSG-nya bisa seperti ini. Nah, IHSG bisa seperti ini, teman-teman. Ini jelas masih ada kaitannya ya. Kaitannya dengan bahasan saya kemarin, yaitu kenapa market begini, kenapa banyak saham yang turun. Ini tak lain dan tak bukan sebenarnya ya memang karena adanya hal-hal terkait inflasi ya teman-teman. Kita bisa ngelihat bahwa kemarin ekspektasi market itu kalau ngelihat Maret
inflasi Amerika adalah di 8,5, April 8,3, sepertinya kok mulai turun seperti itu. Tapi ternyata kalau kita ngelihat harga-harga energi kan juga masih tinggi. Sehingga akhirnya rilis dari data inflasi Amerika untuk bulan Mei adalah 8,6 atau naik. Seperti itu teman-teman. Nah kondisi ini yang memang bukannya di luar dugaan ya, memang ya karena memang apa ya, memang kondisi harga-harga energi masih tinggi seperti itu. Terus sebelumnya juga rilis quantitative easing sebelumnya, dan ternyata inflasi cenderung merangkak, dan The Fed sendiri sudah ada actionnya bulan sebelumnya adalah menaikkan suku bunga dari setengah ke naik setengah lagi menjadi 1. Dan ini merupakan langkah dari The Fed memang untuk ini ya istilahnya actionnya terhadap adanya inflasi atau monetary actionnya terhadap adanya inflasi. Dan itu biasanya teman-teman, biasanya berefek berkebalikan dengan bursa saham ketika inflasi naik ya. Monetary actionnya adalah menaikkan suku bunga, imbal hasil di dolar meningkat sehingga orang akan rilis sahamnya, keluar dari saham, sehingga sahamnya turun dan orang akan menaruh setnya dari saham yang dikatakan lebih beresiko masuk ke dolar. Dan itu juga dolar-dolar dari seluruh dunia bisa menuju negaranya lagi yang disebut dengan outflow, itu sudah saya bahas kemarin. Jadi memang penyebabnya masih ini, dan ini juga sebenarnya bukan hal baru ya, karena kalau kita baca The Fed mungkin masih akan agresif menaikkan suku bunga bila melihat hasil inflasi dari Amerika. Dan itu bisa jadi dari kenaikan setengah ke 1 kemarin masih akan naik ke 2,5 sampai 2,75. Cuman waktunya kapan? Yang bisa kita tahu hanya ya mungkin kita waspada setiap melihat pergerakan saham yang cenderung ketemu resistan ya. Saham-saham banking ketemu resistan, nggak mau gerak, terus kemudian harga-harga energi yang kita lihat masih tinggi, itu bisa menyumbang kenaikan inflasi di bulan berikutnya. Dan nyatanya ini terjadi teman-teman. Kalau kita lihat kemarin kan harga-harga energi yang memang tinggi ya, harga-harga crude oil masih merangkak ya, natural gas masih tinggi juga. Coalnya ini walaupun dia sudah mulai turun, tapi kan dia sebelumnya tinggi ya di 427. Penurunan coal kan karena ada sebab yang lain juga. Terus kemudian palm oil ini kan sudah mulai turun lagi sih sekarang seperti itu. Baik teman-teman, kalau tadi adalah penyebabnya kenapa market bisa turbulen seperti ini memang bukan hal yang perlu kita kagetkan, karena memang tahun ini tahunnya mungkin akan ada beberapa kali market turbulen seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat teman-teman saham-saham yang ada di ini ya, di market cap. Oke, saya tutup dulu. Ini saya akan kembali ke Mirai. Nah, di sini kita akan lihat dulu saham-saham yang menggerakkan IHSG. IHSG bisa turun dalam seperti ini, tapi kok kemudian ditarik? Ya karena memang ternyata masih ada saham-saham yang naik teman-teman. Ternyata masih ada beberapa saham yang setelah dia turun itu ternyata dia naik. Nah kalau kita lihat nih, ini adalah hasil closingnya dari saham-saham penggerak indeks. Ini BCA ini tidak naik, tidak turun ya, 0. BRI juga turunnya sedikit sih hitungannya 1, Telkom malah naik. GoTo ini yang menyelamatkan bursa itu, GoTo sama Telkom. Astra International juga akhirnya ditarik ya teman-teman. Bian memang ini sering naik. Dan kemudian ini yang paling penting adalah GoTo-nya tidak turun lebih dalam, dan Arto-nya hitungannya rebound kan teman-teman. Ya walaupun beberapa saham kita lihat ada yang ARB seperti ADMR, kemudian ada Adaro seperti itu ya. Kemudian ada sokongan dari saham-saham konsumer ya, yang mana konsumer juga beberapa bagus pergerakannya seperti itu. Ya walaupun memang saham-saham penggerak indeks saat ini closingnya mix, banyak yang turun, tetapi kalau kita petani atau kita buka satu-satu, ternyata sebenarnya intraday dari saham-saham tersebut closingnya adalah ya sebenarnya masih ditarik aja seperti itu. Itu yang membuat
IHSG yang awalnya tadi sempat dalam, closingnya bisa hammer seperti itu. Oke, kemudian teman-teman kita lihat dulu. Berikutnya adalah regional. Kalau regional jelas lah. Jelas pasti merah ya. Pasti merah, kita bisa ngelihat Amerika kemarin 2,7, 3,5, 2,9. Turun semua. Nikkei hari ini turun juga. Hang Seng aja juga di kisaran 700-an turunnya. Kemudian kita lihat Eropa ya. Walaupun Eropa ini tadi closingnya lebih dalam ya. Ini opening sudah berapa menit, ini udah mulai membaik lagi. Seperti itu kita bisa melihat USD, mata uang kita maksudnya. Mata uang kita kursnya 14, 1 USD 14,619 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Dow Jones, ini futuresnya memang masih dalam ya. Jadi memang sementara masih wait and see dulu. Marketnya memang ya wajar, memang kondisinya masih seperti ini. Itu adalah imbas dari reaksi para pelaku pasar terhadap inflasi kemarin ya, Ya, rata-rata kan disebut di berita guncangannya penyebabnya karena inflasi Amerika ya. Inflasi Amerika seperti itu. Nah, ini data-data inflasi yang rilis kemarin. Terus kalau kita lihat dulu untuk ini ya, untuk chartnya supaya teman-teman bisa mendapat gambaran. Ya walaupun tadi udah saya lihat, saya sampaikan bahwa memang kondisi bursa ini ya, bentar teman-teman, kondisi bursa luar memang pada turun. Ini kita lihat dulu. Bentar teman-teman. Saya pindah dulu ke sini ya. Nah ini tadi malam ya, Dow Jones tadi malam ini anjlok seperti ini dan bentuknya adalah Black Marubozu atau percaya diri sekali turun ya. Nasdaq juga sama, percaya diri turun. Nah, kita tinggal lihat malam hari inilah seperti ini. Ini turun dengan volume ya. Oh, ini volumenya nggak kelihatan. Ya ini pokoknya intinya turun dengan percaya diri. Kemudian ini Hang Seng saya sih nggak memakai ini karena sepertinya telat ya closingnya. Nikkei juga turun, kembali masuk ke trend channel. Kemudian ini Eropa. Nah Eropa sih baru reboundnya baru sedikit. Tapi ini sekali lagi di trading view ini kan delay ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat tuh harga komoditas. Harga komoditas memang masih tinggi tapi sudah mulai cenderung turun ya. Mulai ada retracement seperti itu. Kita bisa ngelihat ini adalah crude oil. Kemarin sempat 122 melebihi sebelumnya. Namun ini ya walaupun dia retrace tapi masih turun ya teman-teman. Ini saham-saham energi masih tinggi lah seperti itu. Ya walaupun sama juga nih untuk natural gas terkoreksi tapi juga tetap trennya tinggi ya. Coal juga sama walaupun sudah di 392 udah mulai turun. Kemudian palm oil ini turun ya di 5958 sekitar 58 ribu ya. Oke teman-teman, kemudian kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu teman-teman untuk sektor ya. Untuk ini indeks. Jadi saham apa sih yang per hari ini dia bergerak seperti itu? Pak, marketnya lagi turun begini kok bahas saham yang bergerak naik. Sepertinya kok nggak ada. Ya, biasanya sih teman-teman kalau market bergerak kondisinya apapun itu tetap ada saham-saham ya boleh dibilang saham ikan ya, saham yang bisa melawan arus seperti itu. Kita coba lihat di sini di indeks komposite teman-teman, memang secara umum semuanya merah ya. Kita kecilin seperti ini semuanya merah. Yang paling dalam ada IDX Trends, teknologi juga ya, ini pada dalam semua. Oke, kita lihat di sini. Urutannya sektor mana sih yang paling dalam turun? Sektor transportation. Transportation sahamnya apa yang turun dalam? Ada TNCA, aksi ASA ya teman-teman. ASA turun. ASA padahal kemarin di 2200-an saya biasa incer. Jadi ya sementara memang karena masih pada meluncur turun, ASA ini saya belum. Nanti-nanti aja lah.
Kita membeli ketika dia mau naik dan menjual ketika mau turun. Ini yang biasa, yang di sini sih biasanya ASA, SMDR aja. Jadi kalau di sini yang pernah saya trading ASA, SMDR, kemudian apa, itu aja saya rasa itu. Kalau yang naik dari sektor ini saya skip aja, cuman Bird aja, Bluebird aja sekilas ya, sekilas biasanya saya pantau. Nah ini chartnya juga, ternyata Bluebird juga kemarin retracement ya, setelah dia sempat naik 2 harian. Jadi ya memang saya sih nggak biasa trading di Bluebird, tetapi ketika melihat saham-saham yang saya nggak biasa walaupun naik, saya tetap akan harus berhati-hati seperti itu. Kemudian sektor lain, sektor ini saya tutup, kemudian saya ganti teknologi ya. Yang turun dalam teknologi juga turun dalam. Sahamnya apa Pak? WIRG saya nggak trading, MTK ya, MTK saham-saham media, ini punya rumah sakit juga, turun. MTK sementara belum ya. Di sini paling MTK aja, MTDL itu aja yang sering saya amatin. Kemudian dari sektor ini teknologi ada nggak yang bergerak naik? Ini sih GoTo ya. Kalau di sini saya pakai GoTo aja. Oke, GoTo alasannya apa? Karena market cap-nya tinggi. Market cap tinggi berada di saham-saham penggerak indeks itu biasanya ada ditarik, digunakan untuk naik ataupun turun. Seperti itu. Kemudian saham-saham energi ini juga turun dalam. Nah, kita bisa ngelihat banyak saham-saham yang ARB teman-teman. Ada Adaro, ARB, Doit, ARB, BSML. Nah ini menarik semuanya teman-teman. Pokoknya sebenarnya saat ini lagi banyak sekali inceran lah. Sampai bingung mau beli apa ya. Seperti itu. Silakan dicatat aja, saya catat ini BSML, Adaro, Doit. Bukan berarti saya trading, tapi saya pantau aja. Harum saya ada punya sedikit, belum nambah sama sekali. Hari ini saya tetap di saham inceran saya teman-teman. Saham kebetulan porto saya nggak turun dalam karena isinya adalah Indosat, kemudian GoTo dan Arto. Seperti teman-teman tahu, saham ini kalau saat ini aktif pergerakannya ya, turun tapi pantulannya bagus, sedangkan Indosat sendiri cukup terjaga. Jadi porto saya, untung kemarin saya udah buang XL, jadi penurunan dari XL nggak begitu mempengaruhi portofolio saya. Kemudian dari sektor ini teman-teman, energi ada yang tinggi ini, tapi saya nggak trading ya. Ini batu bara ya, BSS, KKGI. Kemudian kita tengok lagi, basic industri juga turun dalam teman-teman. Ini ada saham apa aja? Ada ini saya nggak trading ya, ESA aja sekilas. Ya ini untuk teman-teman tahu aja ya. Terus kemudian saham yang paling bagus Pak sektornya hari ini, Health. Kenapa dia penurunannya paling kecil? Ini closingnya. Kita coba lihat dulu, kita kupas dulu sektor ini. Ternyata ada Mika. Ya, Mika dia memang rebound ya. Nanti coba kita bahas ya. RSGK lainnya sih enggak. Mika sama Heal ya, itu aja. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat nih sektor-sektor, misalkan nih sektor health tadi itu sahamnya yang naik tinggi apa? Oh ini yang turun dalam BMHS, Bunda Medik. Oh Bunda Medik 600 ya sekarang. Perasaan dulu 1000-an ya. Oh ya bener karena dia turun ya. Oke, kemudian oke saya cukupkan aja dulu. Kemudian coba kita tengok yang paling sedikit turunnya kan indeks health, kemudian saham quality 30 ya, 30 saham kualitas terbaik ya. Seperti itu. Kita lihat Mika, Telkom, Astra International, ICBP ini memang oke semua pergerakannya, tapi dari sektor ini juga banyak yang turun. Saratoga teman-teman, nanti kalau saya masuk bahasan di Saratoga memang ini masih turun ya. Saratoga turun, United Tractor juga turun sampai di downtrend price channelnya. Ya, kemudian Serikati enggak, Investor 33, oke boleh. Investor 33 kita lihat TBIG naik, Telkom naik, Astra naik. Ini memang keempat saham ini bagus-bagus hari ini. TBIG, Telkom, Astra International, ICPB ya. Tapi saya skip aja karena pergerakannya gitu-gitu aja. Nah, teman-teman properti ini ada yang turun juga, SMRA. Ini Investor 33, Excel juga turun dalam, BPTN, MDKA. Namun demikian MDKA ini teman-teman, ini asingnya banyak masuk hari ini. Ya, asingnya banyak masuk. Oke, sama BBNI kalau nggak salah teman-teman. Saya cek dulu. BBNI
Ini juga sepertinya asingnya banyak masuk hari ini. Oke, ini cukup banyak masuk juga walaupun 2 hari yang lalu asingnya keluar ya, istilahnya mungkin buyback lagi. Seperti itu. Kemudian saya tutup dulu ini, kemudian kita masuk dulu ke mana? LQ45. LQ45 bagus-bagus kah hari ini? Kita tengok dulu ya. Oke, internet saya lambat sekali teman-teman. INKP TKIM saya rasa sih nggak kemana-mana ya. ITMG juga. Nanti kita bahas deh. Oke teman-teman, kalau tadi adalah saham-saham yang berada dalam indeks saham ya. Saham-saham yang berada dalam indeks saham. Nah sekarang kita bicara sektor. Pak, hari ini sektornya apa Pak yang bergerak? Boro-boro bergerak. Bro. Bertahan aja masih oke seperti itu. Nah, saya udah lihat nih beberapa nih untuk sektor-sektor. Ini saya awali dengan sektor banking ya teman-teman. Sektor banking ini big cap-nya dia memang turun tapi mantul. Nih contohnya kayak BNI. Ini dia kan sudah sampai di dasar ya. Kalau kita lihat dari tren kecil ini BNI ini habis trennya teman. Habis trennya. Jadi ketika kemarin naik terus koreksi sampai IHSG sampai 65 kemarin ya. Terus kemudian dia naik kan. Hampir sampai di 9.000-an lagi. Ya di 9.500-an, 400-an lagi. Terus turun. Turunnya dalam tren kecil ini dia habis trennya. Jadi ini kita ambil aja. Kita ambil aja ini. Ya, kita bersihin seperti itu. Nah, kita bisa ngelihat nih dari tren besarnya ini. Dari tren besarnya ini koreksinya dari si BNI ini juga sudah cukup ekstrim. Dari koreksi awal tahunan. Jadi koreksinya ini dia sudah break dari 38 retracement di sini. Ya, jadi dia itu BNI itu kan break 38 retracement-nya. Sebentar saya teman-teman hapus. Break dari 38 retracement-nya di sini dan dia targetnya ada di 61. Tapi ini belum sampai di 61, baru lewat 51 lebih dikit dia udah rebound. Nah, kalau kita lihat memang di area sini ini banyak support dari BNI ya, walaupun di bawahnya 61 memang target penurunannya. Nah, BNI sendiri udah rebound teman-teman. Ini udah rebound dan kita geser dulu. Kekuatan dari reboundnya BNI ini sampai berapa? Nih, kita coba tarik. Ternyata BNI ini tepat ketemu resistan di 23,6 atau di 8.280 teman-teman ya. Itu targetnya, sementara BNI di area gapnya dia di kisaran 8.700-an. Jadi BNI ini mantul. Nih Bank Mandiri ini juga mantul ya teman-teman. Bank Mandiri juga mantul, tapi saya paling suka adalah BNI. Nah ini koreksinya si Bank Mandiri ini baru sampai 61 dan rebound ya. 61 retracement rebound. Resistan berikutnya kalau kita gunain masih yang sama, tren turun, tren naik yang sama, ini memang dia ketemu resistan di 8.100. Itu 50 retracement dari retracement turunnya dia. Kemudian Bank Mandiri, BRI dia juga ketemu udah seperti dengan BNI ya. Dia dalam tren naik ini habis sudah trennya dan kalau kita lihat nih dari sini teman-teman, kita lihat dulu, kita hapus dulu ini ya biar nggak ruwet. Oke, sebentar, kita ambil dari tren awal tahun. Kalau kita lihat dari tren awal tahun seperti ini, dimana Januari sampai sini, ini koreksinya si BRI ini juga udah dalam karena udah ngelewatin 61,8 teman-teman di area sini. Dan sekarang BRI ini dia bertahan di MA 200 ya. Tepat sekali bertahan di MA 200, dia mantul dan ini memang support sejak koreksi awal Mei kemarin teman. Jadi kenaikannya sedikit dan kenaikannya dia dari tren turun ini terus naik itu ini sepertinya kepentok di 50 retracement ya. 50 retracement di sini kepentok, turun naik lagi. Jadi sementara dia sideways antara 0 sampai 50 retracement. BCA Pak, BCA mirip dengan BNI, dengan Bank Mandiri. Nah, secara chart memang yang saya suka sih sebenarnya BNI ya, teman-teman. Seperti itu. Mandiri ini juga masih oke. Sebenarnya sih sekarang udah sama ya, BNI, BRI,
bentuknya udah sama, cuman kecepatan terbangnya itu biasanya kalau saya yang saya hafalin BN ini lebih kencang kalau terbang. Jadi, tapi ini bukan jaminan teman-teman, karena saya sendiri untuk melihat kecepatan terbang ini adalah berdasarkan pengalaman, berdasarkan bit over selama ini. Nah, ini juga sama, BCA juga kondisinya seperti ini. Dia berada di support, sedikit mantul tapi turun lagi. Nah, kalau yang lainnya gimana Pak? Banking lainnya ini break support ya, BTN. Bank Danamon break support juga, masih lanjut mencari supportnya. BNGA sama, masih turun semuanya teman-teman. Kenapa Pak turun ya? Rata-rata memang perbankan ini yang akan kena, istilahnya akan di sell pertama kali ketika terjadi kenaikan inflasi, karena nanti lanjutannya ada suku bunga naik ya. Ketika suku bunga naik, beban bank kan berat karena harus membayar bunga simpanan lebih tinggi. Bunga simpanan lebih tinggi, nanti efeknya bunga kredit harus tinggi. Kalau bunga kredit harus tinggi, usaha bisa tergerus labanya juga seperti itu. Kalau seperti itu keterusan kan nggak bagus kan, nggak bagus juga bagi usaha kan seperti itu. Ya memang itu akan diatur, kekurangan nggak bagus, kelebihan juga nggak bagus seperti itu. Nah, berikutnya adalah sektor bank digital. Ini saya sih di sini hanya melihat Arto aja teman-teman. Kenapa Pak suka sekali dengan Arto? Ya karena Arto ini memang enak sekali dipakai trading teman-teman. Enak sekali dipakai trading, sempit, lebar pergerakannya, bid overnya tipis, dan juga dia saham penggerak indeks. Artinya selama saham-saham itu masih berada di penggerak indeks, saya yakin akan sering digunakan untuk naik atau turun. Kalau naik dibeli dengan cara dibeli, diborong. Kalau turun dengan cara dijual seperti itu. Nah, ini BBI break support ya. Yang lainnya sih nggak ada yang menarik kecuali Bank Permata. Ada apa? Saya hari ini nggak tahu Permata gerak ya. Tapi setidaknya kalau ngelihat seperti ini, saya besok akan memantau. Walaupun belum tentu beli seperti itu, tapi saya akan memantau apakah ada dividen atau apa. Coba saya buka dulu ya. Saya buka dulu apakah ada info dividen untuk Bank Permata atau ada something ya. Coba kita lihat RTA bisnis. Oke teman-teman, sebentar, ini loading, masih loading. RTI ya, BNLI. Nah, BNLI sebentar teman-teman, saya bacakan dulu. Adakah corporate action news? Keterbukaan informasi itu tanggal 24, corporate actionnya nggak ada teman-teman, nggak ada. Saya rasa nggak ada corporate action. Coba kita lihat dulu berita di sini tentang Bank Permata. Ada apakah Bank Permata tempat saya dulu bekerja? Saya dulu pernah bekerja di Permata teman-teman. Di ini tanggal berapa nih, nggak ada, tanggal 10. Bank Permata pimpin sindikasi kredit kepada Mandala Multifinance. Bagi dividen ini kecil aja ini. Saya rasa nggak ada berita yang signifikan loh teman-teman. Ya besok kita pantau aja. Belum tentu membeli. Lainnya sih nggak ada ya. Saya rasa nggak ada yang menarik di bank digital lainnya, dan sebaiknya kita memang fokusnya di bank-bank besar karena big fund juga masuk di sana. Jadi kita harus sekapal dengan bandar ya. Kalau ya ikutlah, numpang dikit dar gitu loh, nggak usah banyak-banyak. Nah kemudian Bevin tadi saya lihat dia udah sentuh support, tapi ya sementara dipantau aja. Pilihan masih banyak ya lainnya. Nah kemudian saham Astra teman-teman ya, Astra ini mantul ya. Nah ini Astra Internasional, dia mantul. Memang terkoreksi ekstrim banget teman-teman. Kemarin sampai 61.78, ini siapa nggak ngeri teman-teman. Kalau ngelihat saham terkoreksi di bawah 61 memang 50-61 banyak yang coba spek buy teman-teman. Dan Astra sendiri jadi sevolatil seperti ini. Astra sendiri juga memang sebenarnya ini saham termasuk model-modelnya Arto teman-teman. Ini kan saham di penggerak indeks. Nah itu memang seharusnya dipantau untuk trading. Kenapa? Ya karena dia saham-saham yang ada di penggerak indeks ini, kalau dia naik indeksnya naik, kalau dia turun indeksnya turun. Cuman untuk Astra ini yang beda adalah, kalau kenapa saya nggak pilih Astra dibanding Arto atau GoTo, karena GoTo walaupun tebel dia lincah. Kemudian untuk Arto itu lincah tapi volatilitasnya tinggi banget karena tipis bit overnya, dan sedangkan untuk Astra ini bit overnya tebel. Tapi ini aslinya juga masih borong terus teman-teman ya. Memang
Ini sih menurut saya menarik kalau teman-teman suka sabar-sabar lah seperti itu. Kemudian auto ini walaupun terkoreksi dia juga rebound. Nah, teman-teman, saham-saham yang naik itu teman-teman bisa tarik Fibo-nya untuk mencari supportnya. Coba saya geser dulu. Ini kan kemarin naik ya. Saya hapusin semua aja dulu deh. Kemarin naik terus kita tarik. Nah, seperti ini. Break 23, 38, 5 break dari 38 ini targetnya ke 61 dan memang Astra sendiri auto sendiri dia hampir sampai di 50 di 61 retracement dan mantul. Nah, sementara kalau seperti ini memang target kenaikan dia dari 61 itu sampai 38. Area yang saya bikin ini yaitu sampai di 1210-an. Kemudian Astra Grafia sama mantul juga walaupun terkoreksi walaupun kemudian mantul. Ya, seperti ini. Koreksinya ekstrim-ekstrim karena di bawah 38. Memang udah sampai targetnya juga di 61,8. Nah, kemudian United Tractor ini teman-teman dia selama ini dia memang terkoreksinya cukup nurut di trend channelnya. Dia ada uptrend price channel seperti itu. Nah, apakah ini nanti dia akan nurut di area situ? Ya, seperti ini. Apakah dia akan nurut di area situ? Kita lihat aja karena ini sudah ada pantulannya. Kalau memang besok mantul, berarti ini barang memang United Tractor memang nurut sekali pergerakannya melalui trend channel. Kemudian untuk consumer ya teman-teman, consumer ini saya lihat tadi beberapa mantul, Indofood, Unilever, ICBP ya. Kalau yang lainnya sih ya mantul juga ini, Garuda Food, Mayora sedikit juga mantul, Indofood ini yang keren pantulannya ya. Indofood keren pantulannya. Ini kan sudah saya tarikkan Fibo-nya. Bahwa ketika dia terkoreksi tembus 38, kalau closingnya di bawah 38, targetnya di sini. Targetnya di 61. Tapi ini memang tadi sempat tembus di 38. Sampai 50 retracement juga mantul. Nah, 50 retracement ini juga wajarnya orang antri ya, teman-teman. Jadi kalau ada saham terkoreksi, antrilah di 50 retracement. Boleh. Tapi kalau closingnya di 38 meyakinkan sekali, di bawah 38 dengan candle Marubozu Beer merah, Marubozu merah dan volumenya tebel, mending antrinya ke 61. Tetapi beberapa saham belum sampai 61 dia sudah digas naik. ICP Akses skip aja, ini turun terus. Nah, Unilever ini nggak kemana-mana ya. Ini mau beli murah nggak dapat. Kino mencoba melewatin resistan pertama tapi masih belum berhasil. Nah, ICBP ini cukup oke juga. Jadi Indofood, ICBP, Unilever walaupun Unilever sedikit. ICBP seperti ini. Perhatikan bukan yang itu, perhatikan yang ini. Yang biru ya, terkoreksi 23 sampai 38. Hampir sampai 38 udah ditarik lagi ke 23. Ini termasuk oke koreksinya. Koreksinya ringan aja. ICBP, SGM. Ini retracement juga ya. MSP juga 2 hari ini juga turun. Ini turunnya sampai di berapa, Pak? Saya coba coret-coret dulu, teman-teman. Oke, saya coba coret-coret dulu. Dia sampai hampir 50, tapi di closingnya masih tidak kuat di bawah 38. Jadi sementara tetap ada target ke 61 di sini. Nah, sektor-sektor energi hari ini dalam turunnya. Nah, seperti ini. Sampai 61 sudah sedikit ada pantulan. Jadi memang target dari Elsa ke 61 retracement di sini. Tapi sudah ada pantulan. Kalau misalkan besok pantul, teman-teman. Target kenaikan minimal di 315 atau rentang ini ya. Rentang dari kuning ini adalah supportnya. Yang atas nih, resistan garis yang atas dari kuning ini adalah, atau ini kotak kan, ini dasar, atapnya ini adalah resistannya di 315. Medco juga sama terkoreksinya. Kalau Elsa tadi kan sudah sampai target 61. Ini memang ada target juga ke 61. Kenapa, Pak? Karena dia open
di bawah 38 dan closingnya masih di bawah 38. Memang ada target ke 61. Itu Fibonacci, teman-teman. Perusahaan gas ini kemarin kan ex dividen ya berapa hari yang lalu. Marketnya nggak bagus, tambah turun. Jadi ini yang ngejar dividen bisa-bisa masih nyangkut ini, teman-teman. Memang saat ini kalau saya pribadi sih udah nggak ngejar dividen ya. Kalau syukur-syukur kalau pas dapat, tapi biasanya juga dapatnya kalau beli-belinya deket-deket cum date ya tetap rugi. Akra juga sama, ini masih koreksi 23 aja sih tapi. Nah, kemudian teman-teman sektor sawit. Sektor sawit ini ada macam-macam ya, ada yang mantul, ada yang break support. Yang mantul salah satunya Astra Glossary ini mantul. Dia memang break support kemarin. Break dari 38 target ke 61. 61 kecapai Pak, kecapai. Overshoot sampai MA 200. Ya. Memang koreksinya ekstrim, tapi pantulan, ada pantulan. Ya sementara dipantau dulu karena dia mantul dari MA 200. Memang 38, 61, MA 200 itu kunci-kunci penting, 50 retracement juga. Ya. Itulah kenapa memang sebaiknya saat ini posisi trading aja karena marketnya masih akan ada market turbulen seperti itu dengan adanya kemungkinan rilis data inflasi yang masih akan tinggi sepertinya. Oke, kemudian untuk L-ship ini break support ya. L-ship, SSMS break support semuanya teman-teman. Nah, dilihat aja break supportnya udah dalam ini Pak. Ini kalau kita cari pakai tren yang lebih panjang ini ya. Nah, ini break supportnya dia sampai ke 78, ini dalam nih. L-ship memang termasuk volatilitasnya tinggi ya. Oke, hati-hati aja teman-teman ya karena pada break support seperti ini. Kemudian SSMS nih ekstrim juga ya di bawah 61, 61 aja belum stop dia. Jadi masih dilihat besok lah karena ini sepertinya masih kuat sekali ininya turunnya. Nah, kemudian ada SIM nih juga break support juga nih. Break dari mid bandnya dia akan cenderung mencari ke bawah ya teman-teman. Kemudian SGRO juga break support semuanya nih, break support. Cusco Plantation break support juga. Banyak barang menarik ini teman-teman. Tapi harus dipilih mana pelari cepatnya ya. Ini Smart juga break support semuanya lah. Nah, ada juga yang mantul tadi Astra Agrostari ya. Kemudian CSRA ya, mantul juga Doji. Kemudian ada DSNG mantul. Tapi mantul ini downtrend juga berat ya, mesti hati-hati aja. Kemudian TAPG juga mantul, masih cukup oke ini. Sampai di 61 ada rebound, target sementara ke 687 di 38,2 retracement ya, teman-teman. Oke, kita lihat untuk saham coal ya, saham coal. Beberapa ada di support nih, teman-teman. Seperti Harum. Harum ini ada di support. Kalau sekarang 2000-an kali 5 berarti ini adalah harga Harum pada saat 10.000. Ini menarik Harum ini, teman-teman. Menarik karena sebelumnya di sini mantul, banyak mantulnya ya di sekitaran 2.500 kalau harga dulu kali 5 10 ribuan. Kemudian ada yang berada di support dan mantul, teman-teman. Ini seperti Indo Tambang Raya. Ini oke ya. Dalam tren naik dia memang koreksinya sampai di umumnya orang antri di 50 retracement dan mantul lagi. Ini masih perlu dilihat besok karena sepertinya masih belum pede untuk naik ya. Untuk Adaro break support ya. Kita kupas deh. Adaro break support ini ARB, PTBA mantul nih. PTBA mantul cukup oke. PTBA, ITMG, Adaro ini sebenarnya oke. Oke, kemudian kita lihat KKGI mantul juga teman-teman. Kita lihat tren dari KKGI. Support KKGI memang saya gambarkan kemarin di 50 di 61 retracement ada koreksi. Jadi sebenarnya ini teman-teman yang trading hari ini itu cukup bisa aja. Memang setiap hari masih ada aja peluang dalam kondisi market apapun tuh masih bisa kok mau trading. Tergantung kita mau fokusnya di mana. Indo Tambang Raya, United Tractor sudah, Indika Energi juga sama juga ya teman-teman. Ini terkoreksi juga. Sampai 78. Ekstrim pokoknya koreksinya sampai 61.
Seperti itu, ini Doit break support, MBSS juga turun semuanya. Nah, kondisi seperti ini teman-teman carilah saham-saham yang reboundnya kenceng. Dari mana Pak? Dari kebiasaan. Saham metal ADMR masuk lagi ke downtrend price channelnya. Antam. Nah, ini beberapa saham-saham metal ini udah rebound ya teman-teman. Beberapa saham metal ini udah rebound. Coba saya bersihkan dulu ini. Kita ambil tren turun kecil ini aja. Kita geser dulu. Ya biar nggak ruwet, dari tren kecil ini aja. Karena trader itu kan sebenarnya hanya mencari pergerakan sesaat. Jadi dalam tren turun ini, hari ini adalah ini ya. Apa istilahnya? Swing low. Ini resistannya tadi hampir disentuh di 23. Jadi dia baru naik di resistan pertama, Inco. Targetnya di berapa Pak ya? Kalau dia besok lanjut naik itu ada target. Ya target sementara sih resistan gitu. Tapi kalau besok bisa ngelewatin itu, targetnya 50-nya di 2430. Gak usah kepo, dilihat-lihat aja dulu. Nah ini kemudian nggak usah FOMO, bukan kepo ya. Kemudian Inco simple aja, targetnya sementara ke 7637. Tapi harus ngelewatin 7283. Tins ini yang nggak turun-turun ya kemarin. Break juga 38, retracement. Ada gap hampir sampai 61. Udah mulai rebound ya. Sementara targetnya ke 1877 teman-teman ya. Terus ada gap juga. Semoga kalau naik bisa ditutup di sini. Nah, kemudian saham yang diborong asing tadi adalah MDKA. Nah, MDKA apa ceritanya? MDKA ceritanya adalah kalau yang saya amatin, ini barang kalau turun silahkan dipantau. Biasanya kalau turunnya overshoot banget, dia biasanya seperti dibeli, seperti diborong seperti itu. Saya amatin sering seperti itu ya. Kemudian saham telekomunikasi ya teman-teman. Untuk Telkom sendiri dia memang sudah break dari MA 200. Terus dia akhirnya bisa rebound. Udah ekstrim ini, turunnya sampai 61. Nah, ini teman-teman. Break dari 61 di 38 retracement di sini. Maka target dia adalah di 61. Kecape nggak? Kecape. Nah, kalau dia mantul dari 61, kenaikan minimal adalah di 38. Kecape nggak? Kecape. Selama dia masih dalam rentang tersebut, yaitu dari 61 sampai 38 retracement, maka rentang harga dia masih akan di sini. Jadi ketika ini overshoot sedikit, ini kebetulan batas bawahnya ini juga MA 200. Juga merupakan support dari yang kuning ini, ring kuning ini, ring konsolidasi ini. Polanya adalah A, B-nya overshoot dan ini sudah mulai kembali lagi. Nah, kalau marketnya membaik, ada kansnya seperti ini. Ya. Telkom adalah saham yang bid offer-nya tebel, penggerak indeks tapi bid offer-nya tebel. Nah, kemudian Indosat, seperti yang saya bilang, saya pegang Indosat. Waktu saya pegang kemarin adalah Excel, tapi Excel saya lepas karena ada feel nggak enak. Pergerakannya saya buang dulu, bahkan Excel sama saya switch ke Indosat, dan itu keputusan saya yang cukup bagus. Indosatnya bisa bertahan di areanya dia, boleh dibilang nggak kemana-mana seperti itu. Soalnya karena saya pegangnya Arto, GoTo, dan Indosat, porto saya kecil sekali turunnya. Kemudian Friend masih retracement. TBIG hari ini bergerak ya, tapi sekali lagi ini barang kadang sehari bergerak, kadang turun sehari seperti itu. Trennya seperti ini dan ini ketemu resistan ya. TOWR rebound juga tapi ya overshoot masih dalam. Artinya penurunan kemarin kan tembus dari support dan ini walaupun rebound tapi masih jauh dari supportnya. Saham-saham terkait minyak turun semua. BRPT, ESA, TPIA. TPIA ada support pentingnya ya. Ketika dia break di sini sekitar 50. Ya memang ini udah target sih di 50 itu. Tapi ngelihat candlenya dia masih sepertinya pengen turun.
Jadi berikutnya ada support di 9315. Nah, untuk konstruksi teman-teman nih banyak turun ya, di Karya turun lagi ya. Wika walaupun turun lagi sampai dasar tapi dia rebound. Ini ada dividen nggak? Bentuknya kok seperti ada dividen. Silakan dicek teman-teman, saya belum sempat bongkar semuanya. PTPP juga turun. Jadi konstruksi turun. Kemudian properti ini juga. Bentar, saya lihat catatan saya. Properti ini ada yang mantul sih, Pakuwon. Nah, Pakuwon mantul. Ini saya sih jarang banget trading Pakuwon. Properti saya nggak, hampir jarang banget trading sekarang ya. Ya, tapi saya rasa tetap ada penggemarnya ini, teman. Oh, kita lihat tren turunnya ini. Memang ini swing low baru terbentuk hari ini. Ketika sentuh di swing low, dia terus digas sampai ke 23,6. Oke, Asri dalam turunnya ya. Di dalam turunnya ini sampai hari ini jebol 38 retracement, targetnya ke 61. Sepertinya bisa kesamperan besok karena Marubozu-nya kuat. Tren turunnya kuat, bukan Marubozu, ini shooting star tapi kuat sekali. Shooting star maksud saya. Kemudian SMRA juga turun ya. Kemudian CTRA juga. Ini sudah dekat-dekat support, jadi ini sepertinya ada pantulan seperti itu. Belum ya, tapi di support candle seperti ini. Kemudian saham jalan tol juga sama ya, hampir semuanya memang terkoreksi. Saham-saham semen, nah ini yang saya bilang kemarin, ada downtrend price channel dan sepertinya nurut ya. Untuk Indosemen, ini perpanjangan dari downtrend price channel juga sama, hampir kesentuh. SMGR juga sama. Memang saham-saham semen masih berat downtrendnya ya, jadi agak hati-hati kalau teman-teman masuk di situ ya. Ini kemudian SMCB yang kemarin saya bilang cukup oke. Bisa bertahan di konsul area tipis itu, tapi namun demikian hari ini dia nggak kuat ya. SMBR juga sama, masih turun. Nah, saham-saham media nih banyak turun, saham-saham media. SCMA, MTK saya tunggu di bawah, belum ada rebound-reboundnya. Jangan dibeli dulu. Nah, kemudian nih saham-saham yang biasa saya pantau. Saratoga, ini masih break support juga, biarkan dulu turun. MTDL break support. IMAS, memang dia break, tapi sampai 50 dan digas lagi. Memang seperti ini perlunya untuk fokus. Asa teman-teman, Asa udah saya bahas ya tadi. Ada support di 1854 karena 2200 break. 2200 break, kemudian kemarin berapa ya? Kemarin tuh 2160 break. Terus support kecil-kecil ini di break semuanya. Ya, break. Bahkan di 1983 break juga. Jadi sementara dilihat aja dulu. Era juga sama sih, nggak ada menarik. Saham Sinarmas. Ini masih mencari support juga. INKP juga. INKP sih retracement ya. Cuman ya saham-saham ini saya udah nggak pegang lagi. Karena ini cara pergerakan juga rapat ya. Saham grup Lipo. Ini saya scan sekilas saja. Ini juga sama, terkoreksi juga. Dalam-dalam juga. Nah, kemudian saham ayam ya. Saham ayam masih ada penggemarnya juga. Jadi masih nanya saya ya sering. By the way, ini internet saya lambat sekali teman-teman ya. Saya nggak bisa refresh. Oke, Cepin ya. Mungkin anak saya ngegame teman-teman. Ini lambat sekali ya. Cepin masih di bawah semuanya sih. Saya rasa sih ini mungkin kalau saya membahas ini saya nggak pernah beli ya saham-saham ayam. Ini cuma karena sering banyak yang minta dibahas. Ya kalau menurut saya sih saham yang lain lebih banyak yang menarik sih teman-teman. Jadi ya sementara alihkan perhatian ke sektor lain aja. Nah, saham farmasi tadi itu kan ada yang bagus ya. Mika ya. Nah, Mika sih setelah dilihat chartnya ternyata dia rentang gerak yang sama aja di situ. Ya nggak kemana-mana kan.
Hill ini dia turun memang, tapi terus memang turun terus di bawah naik seperti itu. Ya nggak kemana-mana sih hitungannya. Kalau yang lainnya saya rasa tetap aja. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini IHSG-nya hampir sentuh retracement 50. Nah, IHSG-nya sendiri hampir sentuh retracement 50. Padahal IHSG kan dibentuk oleh saham-saham penggeraknya. Nah, saham-saham penggeraknya terutama untuk yang blue chip itu turunnya udah kemarin-kemarin ya teman-teman, kayak blue chip yang terkait inflasi itu banking turunnya udah dalam juga, sudah nggak di 50 bahkan di 61 bahkan lewat 61, udah trennya udah habis kadang seperti itu. Jadi gimana Pak seperti ini ya, memang kalau saat ini kalau pegang barang sakit teman-teman kalau yang turun, tapi kalau pegang barangnya nggak turun, Arto, GoTo, ISAT ya masih oke banget. Jadi alasan saya pegang GoTo, Arto ya karena memang penggerak indeks, bid over tipis dan aktif bergerak. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam kondisi seperti ini masih tetap bisa trading. Dan teman-teman lihat sendirilah Arto bagaimana GoTo bisa dipakai trading ya. Bagaimana GoTo bisa dipakai trading ya hampir setiap hari ya. Justru hari ini enak banget untuk masuk di GoTo teman-teman. GoTo justru enak banget karena dibawa turun dan digas naik seperti ini kan. Nah, dalam time frame ini kita lihat ini tanggal 13 ya, berarti 11, 12. Walaupun rentangnya sempit tapi tetap enak dipakai trading ya, karena ya ini saham kan di bawah 500. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.